Pada video course ini kita akan mencoba untuk membuat Docker image di dalam sebuah Docker file. Jadi kalau Anda sudah membuat aplikasi, maka Anda bisa menjadikan aplikasi itu image agar bisa ditaruh di dalam Docker Hub atau di dalam ECR yang akan kita bahas nanti. Dan kemudian dari image itu bisa kita pull untuk membuat aplikasi yang sama persis pada environment yang berbeda atau di dalam virtual machine yang berbeda. Nah, sekarang kita akan membuat aplikasi website sederhana yang bekerja di atas server Nginx. Maka, kalau Anda sudah masuk, kita menggunakan EC2 instance, sistem operasinya Ubuntu. Kita install terlebih dahulu Docker-nya, kita ketik sudo apt-get install docker.io, tekan tombol Enter. Atau kalau package Docker.io tidak ditemukan, maka kita akan update terlebih dahulu, kita ketik sudo update, tekan tombol Enter, dan kemudian nanti akan kita upgrade. Kemudian kita ketik sudo apt, kemudian upgrade. Baik, kalau sudah, coba kita clear. Lantas kita ketik sudo apt-get install docker.io. Oke, kita akan tunggu proses instalasinya. Kalau sudah, kita clear, kemudian kita cek, kita ketik, atau kita masuk terlebih dahulu sebagai root. Di sini menggunakan Ubuntu, ada informasi Ubuntu, kita masuk dalam root, kita ketik sudo su, tekan tombol Enter, dan kita sudah masuk dalam root. Coba kita ketik systemctl status docker, tekan tombol Enter. Oke, ada salah ketik. Systemctl status docker. Oke, di sini Docker-nya sudah muncul, berarti bisa difungsikan. Lantas, kita akan jalankan Docker ini dengan mengetik systemctl start docker. Tekan tombol Enter. Oke, diasumsikan sudah start karena tidak ada pesan apapun. Dan kemudian, kita ketik systemctl enable docker. Tekan tombol Enter. Lantas, kita akan buat folder di mana nanti kita akan letakkan file index.html. Maka, kalau kita ketik pwd, tekan tombol Enter, maka posisi kita ada di /home/ubuntu. Kemudian, coba kita buat, kita ketik dengan nama mkdir application 1 misalnya. Tekan tombol Enter, kemudian kita ls, maka kita punya directory application 1. Kemudian, di dalam application 1 ini kita akan membuat folder lagi. Misalnya kita kasih nama F1, tekan tombol Enter. Kalau di ls ada application 1, F1, oke. Kita masuk terlebih dahulu ke dalam application 1. Jadi, perintah ini keliru. Kita masuk terlebih dahulu ke dalam application 1. Kita ketik cd application 1, tekan tombol Enter, dan kemudian baru kita mkdir F1, tekan tombol Enter. Jadi kalau di ls, maka ada F1 di sini. Kemudian kita akan coba untuk membuat file index.html di dalam F1 ini. Kita masuk dengan mengetik cd F1, kemudian kita gunakan nano saja, nano index.html, tekan tombol Enter. Kemudian cukup kita tulis kode-kode program HTML yang sederhana. Misalnya kita tulisnya sangat sederhana saja, hanya ada HTML, kemudian ada body, lantas ada tag H1, lalu dunia dari Docker, misalnya seperti ini, kemudian H1 tutup, tag body tutup, kemudian tag HTML tutup seperti ini, kemudian tekan Ctrl O, tekan tombol Enter. Baik, kemudian Ctrl X untuk keluar, coba kita ls, kita punya file index.html. Kalau sudah, kita masih berada di dalam folder F1, kita mundur ke dalam folder application 1 dengan mengetik cd -2 seperti ini, tekan tombol Enter. Kalau kita pwd,
Kita ada di dalam folder application 1 sekarang. Nah, tugas berikutnya, kita akan membuat file yang disebut Docker file. Di dalam Docker file, kita akan membuat sebuah definisi untuk pembuatan image. Jadi nanti Docker akan membuat image berdasarkan apa yang kita tulis di dalam Docker file. Maka setelah kita berada di dalam application 1, kita ketik nano Docker file. Ingat, D-nya kapital dan sisanya huruf kecil. Jadi pastikan Anda mengetik dengan nama yang sama persis, kemudian tekan tombol Enter. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Kita akan menulis kode-kode yang akan dipahami oleh Docker untuk pembuatan image. Apa yang kita lakukan? Pada baris pertama, kita akan menggunakan image Nginx dari Docker itu sendiri. Jadi kita akan pull Nginx ini, dan nanti akan menjadi server untuk menjalankan HTML-nya. Lantas, kita mau agar semua file yang ada di dalam folder app1 dikopikan ke direktori ini. usr share nginx html app1. Kalau sudah, kita exit, Ctrl O terlebih dahulu, dengan nama yang sama, Docker file, tekan tombol Enter, kemudian exit. Nah, kalau sudah, apa yang kita lakukan? Kita akan buat image. Untuk itu, kita ketik docker build t, dan kemudian kita akan tentukan nama image-nya. Misalnya kita tulis Jubilee ID, lantas nama image-nya adalah Nginx seperti ini. Tekan tombol Enter. Oh, ada satu argumen yang kurang, yaitu argumen titik. Jadi kita ulang. Dan kita gunakan argumen titik. Artinya, kita akan melakukan ini, pembuatan Docker image ini di dalam direktori yang aktif, yaitu application 1. Jadi tanda titik ini menunjukkan bahwa kita menggunakan direktori yang sama. Tekan tombol Enter. Nah, pertama-tama Nginx akan di-copy terlebih dahulu, lantas di-pull artinya ditarik, dijadikan server, dan kemudian nanti akan digunakan untuk menjalankan app1 ini. Baik, kita sudah selesai membuatnya. Nah, sekarang akan kita cek apakah image yang kita buat tadi telah terbentuk. Caranya, kita clear, dan kemudian kita ketik docker image ls. Tekan tombol Enter. Dan Anda melihat di sini, kita sudah membuat image baru, Jubilee ID/Nginx. Jubilee ID ini bisa Anda ubah dengan nama Anda sendiri. Dan dibuat kira-kira semenit yang lalu, ukurannya adalah 142 MB. Sekarang bagaimana cara kita menjalankan image ini? Bagaimana caranya kita menampilkan aplikasinya dalam jendela browser? Untuk itu kita akan menjalankannya dengan menggunakan run. Jadi kita ketik docker run, kemudian name-nya apa? Kemudian name itu adalah nama kontainernya. Jadi kita akan membuat kontainer aplikasi berdasarkan image yang sudah kita buat ini. Nah, misalnya namanya adalah Jubilee ID Nginx misalnya, seperti ini. Kemudian kita gunakan port. Portnya kita pakai dua. Yang pertama untuk hostnya kita gunakan 81, kemudian untuk dockernya kita gunakan 80. Kemudian untuk membuat kontainer ini berdasarkan image yang kita buat barusan, yaitu Jubilee ID/Nginx. Kita ketik Jubilee ID/Nginx. Tekan tombol Enter. Oke, kita sudah membuatnya. Ini adalah nilai balikannya. Coba kita ketik docker container ls. Tekan tombol Enter. Dan di sini Anda melihat ada sebuah kontainer, ID-nya seperti ini. Dan namanya adalah yang kita ketik tadi. Kemudian kita perlu melakukan satu konfigurasi terhadap security group karena di sini kita menggunakan port 81. Biasanya port 81 ini belum pernah diatur pada security group karena memang sangat spesifik dan jarang sekali digunakan. Maka kita masuk ke dalam security group pada EC2 instance ini. Kita klik nama instance-nya, misalnya nama instance-nya adalah Docker EC2. Kita klik security, kemudian kita klik nama security group-nya. Lantas kita klik edit inbound rules. Untuk port 80-nya sudah benar, tidak ada pengaturan.
Hanya saja kita perlu mengatur port 81. Jadi kita klik Add Rule, kemudian di sini kita pilih Custom TCP, untuk portnya kita isi 81, kemudian dari mana kita akan atur anywhere. Lantas kita klik Save Rules. Baik, kita lihat di sini sudah ada Custom TCP 81. Kemudian kita masuk ke dalam EC2 instance kembali. Kemudian kita klik Details, lantas untuk public IP address-nya kita copy saja. Kita buat tab baru, kita paste, dan kemudian kita gunakan port 81. Tekan tombol Enter. Baik, kita sudah masuk ke dalam Nginx-nya. Ini servernya. Lantas untuk masuk ke websitenya, ke dalam aplikasi yang sudah kita buat kontainernya, kita ketiknya /app1 lantas index.html. Tekan tombol Enter, dan kita punya website seperti ini yang kita buat menggunakan kontainer dari sebuah image yang kita ciptakan sebelumnya.